Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Saya Samsudin M, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMK Negeri 1 Takalar, Kabupaten Takalar. Kali ini saya ditemani oleh Ibu Hijrawati Dama. Beliau guru bahasa Indonesia di SMK Negeri 1 Takalar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Ibu? Alhamdulillah baik saja, sehat, bahagia. Alhamdulillah, Bu. Iya. Pada pertemuan kita hari ini, saya melakukan yang namanya pra-observasi sebelum saya berkunjung ke kelas Ibu untuk melihat Ibu melakukan proses pembelajaran. Kemudian nanti setelahnya itu ada lagi pertemuan, Bu, setelah observasi dilakukan, namanya pasca observasi. Baik, Bu, adapun tujuan dilakukan supervisi yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi kegiatan proses pembelajaran yang Ibu lakukan nanti di kelas. Kemudian kenapa ada pra observasi ini, supaya muncul kepercayaan diri dari Ibu, kemudian nanti persiapan lebih awal seperti itu, Bu. Ya. Baik, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pelajaran yang Ibu akan ingin capai. Tujuan pembelajaran yang Ibu akan capai pada saat proses pembelajaran dilakukan di kelas. Baik, terima kasih pertanyaannya Bapak Samsudin, calon guru penggerak kita, yang memberikan saya ruang untuk juga melakukan kreasi di kelas ya, yang terpantau. Baik, untuk observasi nanti itu kita akan memasuki pertemuan kedua, Pak. Lalu ada 1 KD, baru KD pertama dengan dua tujuan pembelajaran. Yang pertama itu ada menentukan isi dan sistematika dalam surat lamaran pekerjaan. Kemudian yang kedua adalah menemukan hal-hal penting yang ada pada surat lamaran pekerjaan tersebut, ya. Jadi 2 tujuan pembelajaran ini yang insya Allah kita akan capai dalam pertemuan pertama itu. Ya, begitu jawabannya, Pak. Jadi ada 2 tujuan yang ingin Ibu capai pada saat proses pembelajaran. Kemudian selanjutnya area pengembangan yang ingin Ibu capai atau ingin lakukan pada saat melakukan observasi. Area barangkali itu yang pengetahuan keterampilan, Pak ya. Iya. Karena ada 2 tujuan, maka saya mengidentifikasi juga ke dalam 2 area tersebut. Jadi TP pertama itu untuk mencapai pengetahuannya. Kemudian untuk TP2 itu akan mencapai aspek keterampilannya, Pak. Jadi ada 2 aspek yang Ibu akan kembangkan. Ada pengembangan, yaitu ada aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Nah, saya ingin mendengar Ibu bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas. Mungkin dari strategi pembelajarannya, kemudian model pembelajarannya, ataupun dari metode pembelajarannya. Baik, kita mulai dari yang pertama, Pak Sam. Ada rancangan pembelajaran dimulai dari strategi. Strategi yang saya lakukan itu adalah interaktif, ya. Karena bagaimanapun juga siswa itu harus dibangun dulu. Itu saya anggap bahwa interaktif bisa menyelesaikan itu, ya, strategi itu untuk mencapai tujuan. Kemudian metode yang saya gunakan tanya jawab.
ya, tanya jawab, kemudian ada diskusi-diskusi kecil-kecil juga, itu bisa kita lakukan. Ya. Kemudian penugasan kayaknya Pak ya untuk dalam bentuk LKPD gitu, ya itu juga. Kemudian yang ketiga adalah model pembelajaran. Model pembelajarannya itu adalah inquiry, ya. Jadi inquiry itu adalah pembelajaran itu berpusat pada siswa. Iya, pada siswa, di mana tujuannya itu untuk mendorong, menyelidiki, dan siswa menemukan sendiri informasi tersebut. Ya, jadi itu sesuai dengan PP-nya Pak, yang tadi yang saya sebutkan. Ya, seperti itu Pak Syam. Begitu. Iya. Kemudian bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu pergunakan di dalam kelas? Iya, insya Allah kita akan menggunakan ini LKPD. LKPD, iya. Lembar kerja peserta didik. Iya, LKPD. Kemudian karena biasanya juga saya menggunakan lembar-lembar pengamatan. Ya, lembar pengamatan karena iya. Tidak, dia materinya gitu. Karena materinya ini adalah surat lamaran pekerjaan. Biasanya saya menggunakan lembaran untuk siswa gunakan mengamati gitu. Lembaran itu digunakan untuk mengamati. Jadi dibentuk kelompok-kelompok kecil, lalu diberikan setiap lembarannya gitu. Seperti itu Pak. Baik Bu. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa? Iya. Di kelas berapa, kemudian di jam keberapa Bu? Insya Allah hari Kamis Pak. Kamis ya? Iya, tanggal 25. Tanggal 25. 25 Juli 2024 jam ke-56. Itu jatuhnya 10.30, pukul 10.30, berakhir 12.15. Baik, jadi nanti Ibu akan insya Allah hari Kamis tanggal 25 Juli di kelas 12 ya? 12. Jam ke-5 sampai ke-6. Iya. Kemudian nanti insya Allah pada saat Ibu akan melakukan pembelajaran di kelas, saya akan berkunjung, saya akan melihat dan mengamati proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Kemudian nanti setelah kegiatan observasi itu nanti ada lagi pertemuan yang namanya pasca observasi. Seperti itu. Apa tujuannya itu Pak pasca? Jadi nanti saya sampaikan ke Ibu apa-apa yang sudah berjalan dengan baik di kelas. Ini untuk peningkatan kompetensi. Ya. Jadi bukan semata-mata untuk mengevaluasi saja atau menilai. Ya. Jadi ini bagaimana bisa mengembangkan secara sadar dari proses pembelajaran yang kita lakukan. Ya. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari pertemuan, percakapan kita hari ini? Iya, ada beberapa hal yang kesannya gitu kan. Iya. Pertama, menambah sebenarnya motivasi. Iya, motivasi. Kenapa saya katakan menambah motivasi? Karena saya pikir ada perhatian gitu, kan? Yang selama ini saya mungkin sibuk sendiri, jadi saya diobservasi. Itu kan motivasi bagi saya Pak untuk lebih memperbaiki diri, mempersiapkan kelas dengan baik, supaya apa yang kita menjadi tujuan itu bisa tercapai maksimal, ya. Seperti itu Pak. Baik, persiapannya full. Terima kasih Bu, terima kasih atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi ini. Sampai ketemu pada kegiatan observasi dan nanti pertemuan pasca observasi. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Materi
ya. Ya, dimulai dari 3.37. Mendeskripsikan isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Jadi kompetensi ini dua hal yang harus kita capai. Ada isi, ada sistematika. Sebentar itu akan jelaskan yang mana isi dan mana sistematika. Kemudian ada dua tujuan pembelajarannya. Lawan, Ilham, baca yang pertama. Isi yang estimasinya dalam SMP. Oke. Yang kedua, belakang. Fadli. Menemukan alat PT dalam SMP. SLP. Ada berapa tujuannya? Dua. Oke, ada tujuan yang akan kita capai. Dua tujuan pembelajaran ini kita bagi lagi. Tujuan pertama masuk untuk mencapai aspek pengetahuannya. Untuk tujuan yang kedua untuk mencapai aspek keterampilannya. Jadi dua aspek ini diajarkan pada tujuan pembelajaran. Satu kali pertemuan untuk mencapai kompetensi yang kita inginkan. Oke? Oke ya? Siap-siap. Nah, ini dulu tadi. Gambar apa? Ya, kok tahu kalau itu gambar SMP? Anda lihat? Anda gimana lihat surat ini? Lihat langsung atau melalui Google? Di mana? Di mana? Ada senior pernah lihat ini di industri? Oh, alhamdulillah kalau pernah lihat di industri. Itulah salah satu tujuan PKL. Kalau terjun ke industri, untuk hal-hal yang seperti itu kita bisa lihat langsung. Baik, berarti bukan barang baru bagi kita ya. Kalau sesuai gambar apa yang kita lihat? Apa saja? Ya, ya. Jadi ada di Haikal di situ, ada di Fadli, ada di Walong ini bukan ini. Ada di Rahmam. Nah, bayangkan ini di situ, apakah di bawah sekali atau di atas sekali? Jadi keberuntungan mematung ini. Kalau sampai kita sortir dari tumpukan-tumpukan itu. Nah, seperti itulah dunia kerja. Seperti itu. Nah, kemudian silakan kita amati dari pengamatan tak tersebut di atas, ada tidak yang bisa merumuskan satu kalimat definisi apa itu SLP? Ilham, sebentar ya. SLP, ya bisa? Surat lamaran pekerjaan merupakan surat yang berisi permohonan untuk bekerja di suatu lembaga. Betul. Ini kita Ilham. Jadi, pas. Ada yang lain? Iya, yang lain. Ada? Saya Nah, ya, Aika. surat lamaran pekerjaan berisi permohonan untuk bekerja pada suatu tempat. Oke, ada kesamaan tadi ya? Ada kesamaan. Ya, pada intinya bahwa SLP itu adalah surat permohonan lamaran kerja. Siapa yang menulis? Siapa yang menulis SLP itu? Pelamar. Ini tadi diri sendiri ya, pribadi begitu maksudnya. Ditujukan kepada siapa? Lembaga, kantor, instansi, ini sama Ji. Sama Ji. Soal istilahnya saja, ada yang menamakan lembaga, ada yang menamakan kantor, ada tadi yang menamakan apa lagi tadi video? Tadi kata disebut Ji? Instansi. Iya, tiga sama Ji, ya, sama. Nah, kemudian hal lain, betul tadi pengertiannya. Sekarang, iya, ada kan tadi di tujuan ini, isi dan sistematika. Perhatikan dulu. Kalau kita berbicara tentang isi, nih, artinya bagian yang ada pada SLP itu. Jadi itu contohkan begini, SLP ini kan, SLP. Di dalamnya ada di bagiannya, dibagi besar itu. Ada bagiannya, itu yang dimasukkan dengan isi. Nanti sebentar berbeda dengan sistematika. Ya, isinya dulu. Coba kita perhatikan.
Yang kedua, kenali unsur-unsur penting di dalam surat lamaran pekerjaan tersebut. Apa saja komponen-komponen di dalamnya. Nah, hal-hal penting ini untuk mencapai tujuan yang kedua, tujuan pembelajaran yang kedua. Berarti sudah aspek keterampilan. Sudah dibagi di sini komponennya, bagiannya sudah. Yang pertama adalah tesis, yang kedua argumentasi, yang ketiga adalah penegasan. Nah, penegasan ini adalah pengulangan. Ditegaskan bahwa saya betul-betul mau diterima. Biasanya terdapat di bagian bawah ya. Nah, di mana diambil jawabannya? Ada pada lembar pengamatan ini. Ada lembar pengamatan. Cara kerjanya seperti yang dijelaskan tadi. Yang mana bagian tesisnya, yang mana bagian argumentasinya, yang mana penegasannya. Ada pertanyaan? Ada? Tidak ada? Yang mana? Iya. Tesis ini bagian tesis, ini bagian argumentasinya, ini bagian penegasannya. Oke? Tidak ada? Ada pertanyaan? Yang kedua ini kan apa namanya tadi? Nomor 2 itu kreativitas. Ya ini apa namanya? Kalau dia sampaikan apa mau apa dia? Mau apa pelamarnya? Sampaikan maksud dan tujuan. Terusnya tadi penyampaian maksud dan tujuan. Sudah cari lagi di sini. Dengan cara seperti kalau ini apa namanya? Maksud dan tujuan. Sudah? Kita ingin satu nih. Apa pertama? Tanggal pembuatan surat. Tanggalnya langsung tanggal pembuatan surat. Ini namanya apa? Apa namanya? Bagian ini namanya apa? Apa bagian ini namanya apa? Bagiannya? Tanggal apa? Nah, tanggal pembuatan surat itu saja itu tanggal pembuatan surat. Masuk lagi yang kedua, ini bagian ini apa namanya? Alamat yang dituju. Nah, ditulis yang kedua alamat yang dituju. Kalau ini yang bagiannya? Kalau ini ya, betul. Kalau ini bagian apa namanya? Ini memasukkan. Apa kira-kira apa ini? Apa ini kalau mau kita sampaikan bahwa saya mau melamar kerjaan? Apa? Belum. Kalau mau Kak, misalnya datang di rumahnya orang, baru ditanya Ki, kenapa Ki? Mau ke apa? Kalau disampaikan ke situ apa yang disampaikan? Mau ke sekolah. Mana sekolah? Kenapa sekolah? Berarti belajar itu merupakan tujuan. Nah, itu berarti ini bukan tujuan dan maksud pelamar. Namanya apa pakai nanti yang sudah? Mau ke pelamar? Ini caranya di sini. Jadi ya. Kasih begitu tadi. Buat seperti tadi. Oke? Sudah? Apa? Oke, kalau lainnya? Apa di dasar yang bagaimana? Kenapa? Apa tidak sama dengan temannya? Kenapa dia kerja? Kenapa dia kerja?
Satu, tanggal pembuatan surat. Berdiri dong. Perkenalkan kelompoknya. Halo, berikan perhatian pada temannya dulu, nak. Ya, kelompok dua mau membacakan hasil diskusinya. Silakan disimak. Silakan, Pak. Jangan diganggu dulu, Rahman. Ya, Bapak. Yang dari kelompok dua yang membacakan hasil diskusi kami. Satu, tanggal pembuatan surat. Dua, daftar. Tiga, penyampaian maksud dan tujuan. Argumentasi hormat sebagai dan bisa. Dua, tiga, termohon ada persetujuan diterima. Penjelasan Jakarta empat November 2008. Dua, penutup laporan. Tiga, tanda tangan laporan. Ulangan. Sudah? Oke. Sudah? Bagian dan terima kasih. Oke, terima kasih. Berikutnya. Namanya di kelompok 1 sudah belum? Belum. Oke, 3. Kelompok 3 sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Iskandar sebagai penanya kelompok 3. Hari ini saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Hal-hal penting yang ada pada surat lamaran pekerjaan. 1. Etik, alamat, tujuan surat. 2. Identitas pelamar. 3. Penyampaian dan maksud dan tujuan. Sedangkan argumentasi pelamar pertimbangan untuk penjelasan untuk surat. Oke. Sekian daripada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima. Kelompok 4. 1 pasti belum kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Hal-hal penting yang ada pada surat lamaran pekerjaan. Tesis. 1. Tanggal penulisan SLP. 2. Identitas pelamar. 3. Permohonan atau tujuan. Argumentasi. 1. Pas foto pelamar kerja. 2. Ijazah pelamar kerja. 3. SK3 pelamar. Penegasan. 1. Penutup. 2. Tanda tangan penulis atau pelamar kerja. Itulah hasil dari jawaban dari kelompok kami. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Diskusi kelompok 1. Pertama, tesis tanggal SLP. Oke, tanggal sudah. 2. Terhormat pimpinan personalia Wijaya Mola. Apa namanya itu? Bagian apa namanya kalau ada yang terhormat pimpinan personalnya? Komponennya apa namanya? Oke, lanjut. 3. Ya. Identitas pelawar. Yes. Argumentasi. Pertemuan ijazah. 2. Penerangan kesehatan. 3. Pertimbangan. Penegasan. 1. Jakarta 4 November 2008. 2. Penutup. 3. Tanda tangan pelawar. Oke. Penegasan sudah? Sudah. Oh, penegasan itu. Baik. Terima kasih kelompok 1. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke.
tujuan untuk aspek pengetahuan dan keterampilan itu kita capai tahun ini. Ya, materi pertama bukan pertemuan kedua, tapi materi pertama ya. Itu adalah pencapaian yang bagus. Mudah-mudahan materi ini dapat terset di ingatan-ingatan kita, bisa direfleksikan nanti pada dunia kerja ya. Baik. Terakhir, satu kata untuk pembelajaran kita kali ini. Apa yang kita rasakan? Senang? Satu kata ya. Senang? Kata lain dong. Oke. Semangat. Satu kata. Satu kata untuk pembelajaran kita hari ini. Baik. Satu kata untuk pembelajaran kita hari ini. Mantap. Bagus. Satu kata. Mantap. Ada waktu. Ada kita yang terpegang sendiri. Ada ke 100. Luar biasa. Ya, terima kasih untuk hari ini. Mudah-mudahan kita bisa berjaya untuk bisa bertemu kembali pada pertemuan yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada percakapan pasca observasi bersama saya Samsudin M, calon guru penggerak angkatan ke-10 dari SMK Negeri 1 Takalar, Kabupaten Takalar. Kali ini saya ditemani oleh Ibu Hijrawati Dama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Syam. Bagaimana kabarnya hari ini, Ibu? Alhamdulillah masih baik, masih segar, masih bahagia. Alhamdulillah. Menjalankan aktivitas kita ya sebagai pengajar. Baik, pada pertemuan kita hari ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan terkait dengan proses observasi kelas yang Ibu sudah lakukan. Tujuannya di sini bagaimana melihat, mengevaluasi hasil observasi yang Ibu lakukan, seperti itu. Iya. Baik, pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan observasi kelas? Perasaan ya, terima Ya, kasih Pak Syam ya atas pertanyaannya. Betul, ini sudah kita pada tahapan kedua barangkali Pak ya. Ya. Setelah observasi, ada pra, kemudian observasi, dan ini pasca ya, pasca betul. observasi. Tiga tahapan. Oke, kalau kita berbicara tentang perasaan, awalnya menyangkut kesiapan, Ya. pasti yang terjadi di kita adalah dikduk itu ya. Ya. Ada nervous gitu, tapi lama-kelamaan berjalan, ya kita sudah menguasai panggung, sudah menguasai. Yeah. Mengapa kita ada dikduk? Karena tentunya yang sebelumnya kita mengeksplor di kelas itu sendiri, kemudian tiba-tiba diobservasi oleh Pak Syam, itu tentu saja menambah nervousnya Yeah. kita. Yeah. Tapi alhamdulillah menguasai medan, menguasai dengan menguasai materi kita, saya kira alhamdulillah bisa berjalan lancar dan plong gitu ya, karena kita sudah melaksanakan observasi itu. Baik, alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, Bu ya. Ya, alhamdulillah. Apa yang Ibu lakukan. Mungkin dalam kesempatan ini Ibu bisa menceritakan kembali Ya. area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas. Kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas. Oke, terima kasih Pak Syam. Saya akan menjelaskan itu sesuai dengan yang kita bicarakan tempo hari. Ya. Di pra itu bahwasanya area pengembangan itu Ya. kan dibagi dua. Ya. Ada
pengetahuan, kemudian ada keterampilan. Masing-masing dua area pengembangan ini itu dibagi per tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pertama itu yaitu menentukan isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Itu kita area pengembangannya pengetahuan. Kemudian setelah itu menemukan hal-hal penting dalam SLP, itu kita bagikan area pengembangannya ke keterampilan, ya seperti Ya. itu. Baik. Ya, Jadi area pengembangan yang Ibu kembangkan itu berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan. Jadi menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang Ibu sudah lakukan? Sudah sampai di mana? Apakah sudah berhasil atau masih ada hambatan-hambatan di area pengembangan itu, Bu? Oke. Terima kasih Pak Sam. Kalau kita berbicara mengenai kendala atau keberhasilan, tentunya setiap hal itu tidak bisa kita berhasilkan 100%. Iya. Apalagi melihat anak peserta didik kita itu tentunya tidak semua sama, ya, tidak semua sama. Oleh karena itu, kendala yang saya temukan di kelas itu masih ada. Iya. Keterlibatan anak-anak di dalam pembelajaran masih ada juga yang belum terlibat secara full. Ini kondisinya seperti apa? Apakah mereka tidak siap di dalam belajar atau penguasaan materinya yang kurang dipahami atau bagaimana? Ini juga menjadi identifikasi bagi saya, mengidentifikasi mereka dia berada pada tahapan yang mana gitu. Apakah ini kesiapan belajarnya yang tidak yang tidak mampu terlibat dalam materi itu atau bagaimana? Baik, Bu. Jadi setelah Ibu melakukan kemarin observasi kelas, melakukan proses pembelajaran, ternyata Ibu menemukan masih ada juga beberapa siswa yang kurang terlibat dalam hal proses pembelajaran itu. Masih, Pak. Kira-kira menurut Ibu apa penyebab sampai anak-anak itu masih kurang terlibat dalam proses pembelajaran? Itu tadi yang saya bilang, kesiapan belajar mungkin ya. Ya, kesiapan belajar, Bu, ya. Iya, kesiapan belajar. Jadi siswa tersebut mungkin tidak siap dengan materi tersebut, sehingga dia merasa kurang terlibat begitu. Ogah-ogahan begitu, nanti diarahkan kembali baru kembali konsentrasi. Jadi itu yang saya pikir itu Pak Syam. Jadi rencana Ibu ke depan untuk menangani siswa yang tadi masih kurang terlibat atau kurang aktif, bagaimana Ibu ke depan langkah-langkah yang dilakukan? Langkah-langkah saya sih merasa optimis ya. Optimis tentang anak tersebut bahwa diarahkan atau mungkin barangkali didekati, diberikan waktu lebih untuk mengarahkan ke materi tersebut. Mana tahu siswa tersebut dia merasa lambat dengan teman yang lainnya, dia mempunyai pengetahuan yang tidak seperti teman lainnya, sehingga dia merasa jadi mencoba pendekatan gitu sambil menggali informasi-informasi apa yang terdapat di dalam anak tersebut. Baik, Bu. Mudah-mudahan apa yang nanti Ibu rencanakan dapat terrealisasi dan pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas itu lebih baik. Nanti saya tunggu nanti cerita-cerita Ibu, apakah bisa direalisasikan ataukah masih ada lagi kendala-kendala yang akan muncul. Ini Bu, kira-kira kapan nih melakukan perubahan itu tadi supaya anak-anak ini bisa aktif lagi? Kalau secara jadwal saya juga belum bisa pastikan kapannya Pak ya. Cuman kita berusaha untuk secepatnya melakukan perubahan tersebut.